Imam Al-Haddad ditanya, Syiah dan Wahabi lebih baik mana? Imam Al-Haddad menjawab, Syiah dan Wahabi itu bahratun maqsumatun nisfain. Syiah dan Wahabi bagaikan tai onta dibelah menjadi dua. Mana yang lebih baik? Sama-sama tai onta. Karenanya sebagian guru kami menjelaskan perkataan Imam Al-Haddad ini. Jadi falsafahnya Syiah dan Wahabi ini falsafah bahrah, tai onta. Tai onta itu kan najis. Mengapa najis? Syiah mengkafirkan para sahabat. Kalau sahabat sudah dikafirkan kan habis dah. Wahabi mengkafirkan orang-orang soleh. Jadi yang orang soleh dan para ulama yang menggarap Wahabi, yang para sahabat yang menggarap Syiah. Jadi kotor semua karena tai onta. Makanya disebut falsafah bahrah, falsafah. عدوة الله وعدوة أهل البيت سيدة نساء أهل النار المدانة من فوق 7 سماوات عائشة الحميراء بنت أبي بكر لعنة الله عليهما. Kamu kalau malas baca Quran, malas berwirid, kamu memaki-maki Wahabi dapat pahala pula katanya. Wahabi sesat, Wahabi setan, Wahabi jahat, Wahabi nakal, itu dapat pahala. Dulu tahun 2014 pernah saya posting di Facebook. Akhirnya Wahabi marah-marah seluruh dunia. Besoknya tiap pagi saya di-inbox sama Wahabi, Kiai, sudah apa belum memaki-maki Wahabi hari ini? Kalau kita ini ya tiap hari maki-maki Wahabi. Enggak maki-maki, enggak perlu dimaki-maki lah. Mereka ya sesat memang itu. Kan kasar ngomongmu. Katanya mau meneladani Nabi. Anda tahu enggak? Nabi sepanjang hidupnya enggak pernah bicara kasar. Jadi kalau ada orang dia bilang ulama dirinya, dia bilang penceramah, dia bilang dai, lalu kasar mulutnya, dari mana dapat? Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Ini maaf, kita sekarang ini melihat penzaliman yang entah terencana atau tanpa direncanakan. Umat Islam menzalimi umat Islam sendiri. Kenapa? Yang ini dia mempunyai ciri khas pakaian, mempunyai ciri khas amalan yang lengkap dalilnya, jelas kitabnya, panduannya, bahkan Imam Syafi'i juga mengajarkan demikian. Sementara kelompok ini, yang satu ini, dan mereka mayoritas, mereka menganggap itu tidak ada. Atau dianggapnya yang ini adalah ciri khas Wahabi, ada pada dia. Akhirnya dia dikucilkan, dia dimusuhi, dia dibuang. Padahal kalau maulah jujur dan terbuka, yuk buka kitab fikihnya Imam Syafi'i. Lihat, ada nggak amalan mulai dari fisiknya sampai kepada sholat dan semacamnya, ada nggak di mazhab Syafi'i? Ada semua. Lalu kenapa mau dibodoh-bodohi? Rata-rata kaum muslimin hari ini nggak paham apa itu yang Wahabi, Pak. Kalau kita kembali pada kasus pembahasan Wahabi. Lalu sudah kebakaran sendiri. Asal dengar Wahabi, sudahlah. Asal dengar istilah Wahabi, seolah itu kayak sekte Syiah begitu loh. Saya juga benci dengan Wahabi. Tapi Wahabi yang pernah saya uraikan dalam khutbah, mungkin sudah menyebar beberapa ceramah saya pada tangan Bapak Ibu semua ya. Wahabi yang hadir di Afrika, yaitu adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Afriqi, yang digelari dengan Al-Wahabi, ya, gelar ajarannya. Dia inilah yang mengkafirkan semua kelompok di luar dia, menyesatkan semua kelompok di luar dia, menghalalkan darah dan harta semua kelompok di luar dia. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi,
yang menjelaskan dan mencerahkan pemahaman umat, dinobat oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia adalah mujaddid abad itu. Dan ini abad ke-18 kaum muslimin. Beliau bukan yang pantas disematkan gelar Wahabi itu kepada beliau. Saat saya duduk-duduk dengan Syekh Tengku Zulkarnain, sekretarisnya, sekjennya MUI, beliau menjelaskan banyak amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, bahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Amalan itu diamalkan oleh saudara kita yang ada di NU. Setidak-tidaknya beliau merekomendasikan, tidak masalah. Lalu yang disandarkan dan disematkan oleh kelompok-kelompok Syiah untuk membentur-bentur NU dengan Muhammadiyah, NU dengan Salafi dan sebagainya dengan alasan Wahabi, penyematan yang salah. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Afriqi. Paham sekarang Bapak Ibu? Cuman dia menyematkannya seolah itu Arab Saudi orangnya. Ulama Arab Saudi itu Wahabi semua. Kalau begitu Wahabi gimana memang? Kafir? Halal darahnya? Ngapain datang ke situ, ke Mekah, ke Madinah? Kalau memang iya. Ngapain pergi haji ke sana kaum muslimin? Kenapa Allah mengamanahkan Mekah di situ, Madinah di situ, yang Nabi mendoakan sampai akhir zaman? Negerinya, penduduknya. Masa iya menjadi manusia yang sesat? Kan cara berpikirnya sudah dikotori oleh orang Syiah, Pak. Saya menyalahkan Syiahnya. Saya menyalahkan Syiahnya. Sebab apa? Istilah Wahabi ini sengaja dibangkit-bangkitkan kembali oleh kaum Syiah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah.